Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Kabarnya sehat semua? Sehat. Seperti biasa kita awali pembelajaran pada hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Nah, sebelum Pak Arya lanjutkan, hari ini ada yang tidak masuk siapa? Siapa? Tanggal berapa sekarang? 3 ya. Ulangi lagi, siapa yang tidak masuk? Siapa Sati? Ayu. Ayu kenapa? Sakit. Yang kedua? Anissa. Anissa kenapa? Apa ya? Yang sakit mudah-mudahan kita doakan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum Pak lanjutkan. Gimana? Kemarin di bahasan sebelumnya kita belajar tentang bahasan apa? Bacaan sholatnya udah hafal? Tadi sholat subuhnya kesiangan tidak? Nah, pertemuan yang sekarang kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal atau yang haram. Bahasan pada hari ini bahasannya adalah, lihat semuanya fokus, kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran. Ya. Sebelum Pak Hel lanjutkan, yang kita ketahui dalam agama Islam, makanan apa yang haram? Babi. Selain daging babi? Selain anjing? Anjingnya jangan lihat paha ya. Kalau yang halal apa saja sebutkan? Sapi. Sapi. Ya. Unta. Nah, itu ya. Udah pada pinter. Sebelum dilanjutkan, tepuk tangan untuk semuanya. Lihat semuanya ke depan anak-anak semuanya. Di peta konsepnya ada makanan dan minuman yang haram dan yang halal. Yang pertama, haram itu pengaruhnya menjadi penyakit, malas beribadah. Yang haram pengaruhnya menjadi sehat dan rajin ibadah. Kemudian nanti pada akhirnya kita akan membiasakan makan dan minuman hanya yang halal. Kompetensi dasar yang perlu kamu kuasai di bahasan bab ini adalah, yang pertama, meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menunjukkan perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang ketiga, memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menyajikan hikmah mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan dengan Al-Quran dan hadis. Paham sampai sini? Paham. Ya anak-anak sekalian, sebelum materinya Pak Hai lanjutkan, silahkan kamu simak dulu video pendek tentang bahasan makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Silahkan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman bab 12, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Kriteria kehalalan sebuah makanan meliputi hal berikut ini.
memberikan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Jenis minuman yang halal, yaitu minuman yang tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, bukan benda najis atau benda suci yang terkena najis, serta didapatkan dengan cara yang halal. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Jenis-jenis makanan yang diharamkan yaitu semua makanan yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, seperti bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Minuman haram dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan atau khamr berasal dari benda najis atau benda yang mendapatkan dari Allah, memiliki akhlakul karimah, terjaga kesehatannya, menumbuhkan motivasi beribadah, akan menimbulkan akibat buruk. Misalnya amal ibadahnya tidak diterima, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Wabarakatuh. Setelah menyaksikan video singkat barusan tentang materi makanan dan minuman yang halal dan yang haram, Pak Hayes sekarang bertanya sekaligus memberikan motivasi kepada kamu semuanya. Lebih semangat makan makanan yang halal atau yang haram? Alasannya kenapa? Yang halal itu bisa berdampak sangat positif bagi tubuh kita, terutama di bahasan yang telah lewat. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, kira-kira sholat kita nanti diterima atau tidak? Diterima, karena makanan yang kita konsumsi berasal dari makanan yang halal. Jadi intinya dikategorikan halal atau haram itu, yang dikatakan halal, yang pertama zat jenis makanannya itu emang halal. Yang kedua, di dalamnya itu tidak terdapat najis. Kemudian tidak terdapat bahaya di dalam makanan itu. Kemudian yang terakhir dikatakan halal bila cara memperoleh makanan itu dengan cara yang halal. Contohnya gini, biar lebih kamu paham. Nasi halal, tapi nasi itu misalkan dapat mencuri, jadi haram. Kenapa? Karena caranya yang haram. Bagaimana kalau makanan yang haram? Yang haram itu sebaliknya, jenis atau zatnya najis, membahayakan tubuh, ditambah juga dengan cara memperoleh makanan haram itu dengan cara yang haram. Bagaimana? Udah haram makanannya, tapi misalkan diambil dengan sesuai syariat Islam, tetap haram atau halal? Tetap haram, karena sudah awalnya dia haram. Paham sampai sini? Nah, untuk lebih jelas, ini kelompoknya sudah dibuat sampai semuanya terdiri dari 4 kelompok. Silakan nanti kamu tugasnya dari Pak Hae mengamati gambar di sini. Setelah diamati gambar ini, kemudian nanti kamu memberikan komentar sesuai dengan gambar yang didapatkan. Kemudian nanti langsung dipresentasikan dan langsung memberi umpan balik atau tanya jawab. Pak Hae bagikan. Semuanya kelompoknya sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Silahkan sekarang presentasi duluan yang membahas tentang makanan yang halal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
Dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang makanan halal. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Kriteria kehalalan sebuah makanan meliputi 3 hal berikut ini. Halal pada wujud zat atau zat makanan itu sendiri, halal pada cara mendapatkannya, halal pada proses pengolahannya. Jenis-jenis makanan halal adalah semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal sehat, serta tidak merusak moral dan akidah. Jenis-jenis minuman yang halal adalah semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan, semua jenis air atau cairan yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidah. Air atau cairan tersebut bukan benda najis atau benda suci yang terkena najis. Air atau cairan tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Apakah ada yang ingin bertanya? Jelaskan pengertian makanan halal. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok saya ingin bertanya, apa sih pengertian dari makanan halal? Makanan yang halal adalah yang didapat dan diolah sesuai dengan syariat Islam. Tentu saja selain halal, makanan juga harus bergizi agar bermanfaat bagi tubuh dan juga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini kelompok 4 yang mempresentasikan makanan haram. Makanan haram adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Katakanlah, Tuhan itu hanya mengharapkan segala perbuatan keji yang terlihat dan tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan jahat dan alasan yang benar. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau wais, firman Allah dalam ayat 7 157. Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Makanan yang didapatkan dengan cara batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu selalu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Di surat An-Nisa ayat 4 29. Ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, jelaskan pengertian makanan yang haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi sesuai aturan Allah SWT dan Rasulnya. Konsumsi makanan haram mendapatkan kerugian bagi muslim dan di dunia dan di akhirat. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, terima kasih sudah presentasinya. Pak Hai ingin mengevaluasi dan memperkuat tadi barusan ketika didiskusi sudah bagus. Kemudian kita lihat semuanya ke Infokus. Gambar yang pertama itu gambar apa? Ayam mati, bangkai ayam, halal atau haram? Halal. Yang kedua gambar apa itu? Susu. Ya. Susu siapa? Susu sapi. Jangan meres semua ya. Kemudian yang ketiga di bawahnya ada gambar. Yang ini. Nah, gambar apa? Kue halal tidak? Di bawah kue ada apa? Babi halal haram? Di bawahnya lagi ada gambar apa itu? Minum minuman? Salah. Haram halal?
Makanan halal itu dikatakan halal yang pertama dari jenis makanannya itu adalah makanan yang halal. Yang kedua, tidak membahayakan tubuh ketika dikonsumsi. Yang ketiga, diperoleh dengan cara yang halal. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Seperti biasa, sebelum ditutup, kita tutup pertemuan pada hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Siapa? Bersiap. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai.